Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saat ini kita bersama dengan kelompok saya ingin perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas AK232 dalam mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi dan Tata Kelola Bisnis. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen Bu Feni yang memberikan tugas untuk mewawancarai sebuah UMKM lokal untuk menanyakan mengenai praktik sistem informasi akuntansi dan tata kelola bisnis yang dilaksanakan di usahanya tersebut. Nah, untuk bisnis UMKM yang kami interview itu namanya Nasi Ayam Ratu yang berlokasi di Jalan Sekera yang banyak orang berjualan dan lokasinya tepat di depan dari es campur Amo yang cukup terkenal di sana. UMKM ini berjalan di bidang kuliner, yaitu menjual nasi ayam tentunya, namun variasi nasi yang dijual juga beragam seperti nasi tim dan nasi ayam dan lain-lain. Yang tentunya semua rasanya juga enak ya. Nah, bisnis ini sudah berjalan selama 5 tahun lebih juga ya. Jadi ini kami datang interviewnya di hari Minggu dengan mengambil waktu-waktu yang tidak terlalu sibuk dalam berjualan, seperti di jam 10 setelah jam makan pagi hingga jam 11 atau 12 sebelum jam makan siang berlanjut. Sehingga proses interview ini kami tidak ada gangguan atau minim gangguan. Dalam membahas tata kelola bisnis dari bisnis UMKM ini, saat ini ibunya sedang mencari seorang pekerja untuk menggantikan pekerja dia sebelumnya yang tidak lama barusan berhenti. Nah, job desk dari pekerjaan ini sesuai dengan deskripsi ibunya itu adalah menyiapkan plating gitu. Plating bagi mereka yang jika ada pelanggan yang mau membeli, maka dia yang mempersiapkan seperti ayam gorengnya, acarnya, terus memplating nasinya dan membungkusnya serta memberikan ke pelanggan itu. Perkenalkan, nama saya Mila Octavia dari kelas AK232. Di sini saya akan membahas apa saja aspek yang paling diperhatikan oleh pemilik UMKM yang kami interview dalam merekrut seorang karyawan. Nah, menurut pemilik UMKM yang kami interview, aspek yang paling diperhatikan yang pertama itu adalah orangnya niat kerja atau enggak. Nah, jangan nanti orang yang melamar itu kerja 1-2 hari atau 1 minggu terus keluar. Nah, menurut pemilik UMKM, hal itu sangat membuang waktu untuk mengajari orang yang tidak berniat kerja. Nah, yang kedua itu adalah orangnya jujur atau enggak. Nah, bagi pemilik UMKM tersebut tidak terlalu bermasalah jika orangnya itu sedikit kurang tanggap atau lebih lambat gitu daya tangkapnya, asalkan orang itu jujur. Karena menurut pemilik UMKM tersebut, jujur atau enggaknya itu kan berasal dari dalam diri sendiri, jadi agak sulit untuk dirubah. Sedangkan kalau misalnya tidak bisa, itu dapat diajarkan sampai bisa. Nah, yang ketiga itu adalah tulus atau sense of belonging. Nah, jika kita analisis dengan tata kelola bisnis, itu sama halnya seperti yang dikatakan oleh pemilik UMKM tersebut, yaitu jujur, sense of belonging, orang yang niat kerja atau enggak. Terus kita juga harus perhatikan apakah orang tersebut bisa dipercaya dalam menjaga rahasia dari bisnis tersebut. Terus apakah orang tersebut mempunyai integritas yang tinggi, dan juga apakah orang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan dia kerjakan gitu. Nah, jadi semua itu adalah aspek yang paling diperhatikan dalam merekrut seorang karyawan. Jadi dari pertanyaannya itu bagaimana penetapan masa training karyawan dalam usaha tersebut? Dalam tata kelola bisnis konteksnya kebijakan training karyawan tuh nggak ditetapkan.
namun bisa mencerminkan penyesuaian pengelolaan sumber daya manusia terhadap kondisi operasional usaha. Jadi, dalam pemilih usaha yang kita ambil ini bisa dibilang mengambil pendekatan secara fleksibel. Karena tingkat retensi karyawannya relatif rendah, namun berpotensi menyebabkan efisiensi apabila adanya training formal yang dilakukan secara rutin tanpa mempertimbangkan keberlanjutan tenaga kerja. Biasa tuh mulai dari masa adaptasi selama 2 hingga 3 minggu. Biasa tuh dipandang sebagai fase awal untuk menilai kesiapan dan komitmen karyawan dalam menjalankan tugas operasional dasar. Mulai dari pemilik usaha itu bilang bahwa tidak semua karyawan mampu langsung menguasai pekerjaan dasar karena menunjukkan adanya resiko operasional dalam kualitas pelayanan, potensi kesalahan kerja. Jadi, kalau bisa dibilang dalam konteks tata kelola bisnis ini tuh menegaskan bahwa pentingnya pengendalian internal pada aspek sumber daya manusia, sehingga aktivitas operasional itu bisa berjalan sesuai standar, meskipun keterbatasan kompetensi awal karyawan. Jadi, penekanan ini tuh dalam pemilik usaha langsung fokus kerja merupakan bagian dari upaya penguatan disiplin dan tanggung jawab individu. Jadi selain dari pemilik usaha itu, karena fokus kerja tuh kayak elemen penting gitu loh. Jadi bagi dalam efektivitas pelaksanaan tugas sehingga bisa mengurangi kesalahan dan konsistensi kualitas layanannya. Bagi kan dalam mendorong karyawan tuh gak mengalihkan perhatian ke hal lain apalagi saat jam kerja. Jadi pemilik usaha pun berharap dan mencoba berupaya meminimalkan resiko kesalahan yang bisa dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan reputasi usaha. Kalau dari kesimpulannya ini, kebijakan ini kayak mencerminkan dalam tata kelola bisnis itu bersifat pragmatis karena pemilik usaha itu menyesuaikan sistem pengelolaan dalam karyawannya itu secara kondisi nyata usaha, sehingga bagi kan memang kondisi usahanya itu kayak beneran kayak menjual makanan, kan menjual layanan jasa gitu. Jadi kayak bisa menjaga prinsip efektivitas dan kepuasan pelayanan pada pelanggan juga. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai limbah yang dihasilkan oleh bisnis rumah makan II tersebut. Apakah II tersebut ada melakukan pengelolaan limbah yang baik atau tidak? Nah, jadi II-nya itu menjawab bahwa limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut itu tidak banyak. Hanya sekedar dengan limbah-limbah plastik dan juga limbah-limbah sisa makanan dan juga limbah sabun yang akan masuk ke dalam selokan. Jadi untuk limbah plastik dan juga limbah sisa makanannya itu akan digabung menjadi satu ke dalam satu tong sampah dan akan dibuang setelahnya. Nah, dalam segi tata kelola yang baik, kami menyarankan untuk melakukan pemisahan limbah, di mana limbah plastik akan digabungkan dengan limbah plastik yang lainnya dan juga limbah sisa makanan akan digabungkan ke limbah sisa makanan yang lainnya. Hal ini disebabkan apabila limbah plastik dan juga limbah sisa makanan tersebut digabung menjadi satu akan memperibet dan juga menyulitkan proses pengelolaan limbah tersebut di tempat pembuangan sampah. Nah, kemudian kami juga menyarankan untuk mengganti kami menyarankan penggunaan plastik itu agar dapat diganti dengan limbah-limbah lain yang lebih ramah lingkungan agar pengelolaan limbahnya itu tidak ribet dan juga tidak memakan waktu yang lama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilber dari kelas akuntansi 23.2. Setelah interview kami
kepada seorang penjual UMKM, maka pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan penjual terhadap komplainan atau keluhan dari customer dan bagaimana solusi dari penjual tersebut terhadap komplainan tersebut. Menurut penjual tersebut, ia memang pernah mendapatkan komplainan dari pelanggan dari online shop, aplikasi online shop seperti Shopee, Grab, ataupun sebagainya. Karena penjual tersebut salah memberikan pesanan kepada pelanggan. Dan jawaban dari penjual tersebut, ia juga tidak pernah membalas komplainan tersebut. Karena menurut dia, hal tersebut hanya akan menambah masalah ataupun memperpanjang masalah tersebut. Dan penjual tersebut lebih memilih untuk menerima komplainan tersebut dan memilih untuk mengintrospeksi diri sendiri dengan lebih teliti dalam memberikan pesanan, dan ia memilih lebih untuk mencari solusi lain agar kesalahan-kesalahan atau yang pernah dilakukan oleh penjual tersebut tidak pernah diulangi kembali, dengan cara seperti mencari solusi tambahan seperti mencatat pesanan tersebut di bungkusan pesanan tersebut dan sebagainya. Jadi ya, sekian dari hasil video penjelasan kami dari hasil interview UMKM Nasi Ratu ini. Semoga isi dari video ini dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga para UMKM lokal.